Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Farezi dengan NIM 23010011. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang sudah saya buat yaitu tentang hydraulic drilling fluid. Itu untuk tugas mata kuliah teknik pengeboran. Oke, langsung saja. Yaitu materi presentasi. Yang pertama ada fungsi fluida pemboran, yang kedua peralatan sirkulasi pemboran, yang ketiga pump input pengeboran, yang keempat hydraulic horsepower, yang kelima pressure loss in system, yang keenam property bit, yang ketujuh bottom hole assembly, lalu yang kedelapan peralatan BHA, yang kesembilan ada bit nozzle. Maaf. Yang pertama, fungsi fluida pemboran. Fungsi fluida pemboran dalam kurung drilling fluid atau mud tutup kurung dalam kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi, kurung migas sangat penting untuk mendukung, melancarkan efisiensi dan keselamatan proses pengeboran. Berikut adalah fungsi utama fluida pengeboran. Yang pertama, mengangkat serbuk bor dalam kurung cutting. Fluida membawa potongan batuan hasil pengeboran ke permukaan melalui anulus dalam kurung ruang antara pipa bor dan dinding lubang tutup kurung. Yang kedua, mengontrol tekanan formasi. Berat jenis dalam kurung density fluida diatur untuk menyeimbangkan atau mengatasi tekanan formasi guna mencegah terjadinya kick atau semburan blowout. Tiga, mendinginkan dan melumasi mata bor. Fluida menyerap panas dari mata bor dan drill string serta mengurangi gesekan antara komponen pengeboran dan dinding lubang. Yang pertama, mengangkat serbuk bor, cutting. Fluida membawa potongan batuan hasil pengeboran ke permukaan melalui anulus dalam kurung ruang antara pipa bor dan dinding lubang. Seperti yang ada di gambar, ini gambaran dari serbuk bor. Ini serbuk-serbuknya ini diangkat ke atas melalui permukaan anulus, nanti akan dibawa hingga ke atas. Oke. Lalu yang kedua, mengontrol tekanan formasi berat jenis densitas. Fluida diatur untuk menyeimbangkan atau mengatasi tekanan formasi guna mencegah terjadinya kick atau semburan dalam kurung blowout. Yang ketiga, mendinginkan dan melumasi mata bor. Fluida menyerap panas dari mata bor dan drill string serta mengurangi gesekan antara komponen pengeboran dan dinding lubang. Lalu ada peralatan sirkulasi pemboran. Peralatan sirkulasi pemboran adalah rangkaian komponen yang bekerja bersama untuk memompa, mengarahkan, dan mengembalikan fluida pemboran dalam kurung lumpur selama proses pengeboran. Nah, ini ada sistem kerjanya dari sirkulasi sistem. Yang pertama itu ada mud pit. Nah, yang pertama itu dari shell shaker dibawa ke descender, desilter, lalu ke centrifuge. Nah, lalu melalui suction line dibawa ke mud pump, nanti dari mud pump diangkat, lalu dibawa ke discharger line, lalu diangkat lagi ke standpipe. Nah, lalu lanjut ke rotary hose. Setelah di rotary hose itu ke swivel. Setelah swivel turun ke Kelly, lalu sampai ke mata bor atau bit. Nah, nanti diangkat lagi dari drill collar, melewati anulus, lalu ke drill pipe lagi, lalu return line. Balik lagi ke cell shaker. Jadi untuk sirkulasi sistem itu seperti itu, jadi selalu berputar-putar. Lalu ada peralatan sirkulasi pemboran. Yang pertama, pompa lumpur dalam kurung mud pump. Pompa lumpur adalah jantung dari sistem sirkulasi
Pompa ini memompa lumpur dari tangki lumpur dalam kurung mud pip dengan tekanan tinggi ke rangkaian pipa bor dan kemudian ke mata bor. Nah, sorry sebelum ini gambaran dari mud pump. Tadi juga pas itu sebelumnya ada kan untuk gambar. Nah, ini untuk gambaran dari mud pump itu. Nah, lalu yang kedua, standpipe. Pipa ini dipasang di rig floor atau lantai bor dan berfungsi sebagai saluran utama untuk mengalirkan lumpur kurung drilling mud dari pompa lumpur dalam kurung mud pump ke rotary hose dan selanjutnya ke dalam pipa bor. Nah, ini ada gambaran dari rignya di sekitaran sini karena di lantai rig. Lalu ada peralatan sirkulasi pemboran. Itu masih sama. Ini lanjutan dari tadi. Yang ketiga, rotary hose. Juga dikenal sebagai Kelly hose. Adalah selang fleksibel bertekanan tinggi yang digunakan untuk mengalirkan fluida pemboran dari stand pipe ke swivel atau top drive. Nah, ini gambaran dari rotary hose. Lalu yang keempat, swivel adalah alat mekanis berputar yang terletak di bagian atas keli atau top drive dalam rig pengeboran. Nah, fungsinya adalah untuk menghubungkan rotary hose dengan keli atau top drive sambil memungkinkan rotasi pipa bor dan tetap mengalirkan fluida pemboran ke dalam lubang bor. Nah, ini gambaran dari swivel. Lalu yang kelima, Kelly adalah batang baja panjang berbentuk persegi atau heksagonal yang dipasang di antara swivel dan drill pipe. Biasanya digunakan pada rig pengeboran konvensional dalam kurung Kelly Ride. Nah, lalu panjangnya itu sekitar 40 kaki atau 12 meter. Lalu diputar oleh rotary table ke lantai rig. Nah, ini gambaran dari Kelly. Yang keenam, itu ada nozzle. Nozzle berfungsi untuk mengarahkan aliran fluida pengeboran dalam kurung biasanya lumpur ke area yang membutuhkan pendinginan, pembersihan, dan pelumasan. Lalu yang ketujuh adalah mata bor. Yang ketujuh adalah bit. Bit adalah mata bor yang terletak di ujung peralatan pengeboran dan berfungsi untuk menembus berbagai jenis material seperti bebatuan, tanah, atau lapisan keras lainnya di bawah permukaan bumi agar bisa membuat lubang atau sumur yang diperlukan untuk mengekstrak minyak dan gas. Ini gambaran dari bit. Ini bit itu bergerigi karena itu kan untuk menggerus atau menembus bebatuan. Jadi dia harus bergerigi seperti ini. Lalu pump input power. Pump input power adalah jumlah daya dalam kurung energi persatuan waktu yang dibutuhkan oleh pompa lumpur untuk mengalirkan fluida pemboran ke dalam sistem pengeboran dengan volume dan tekanan tertentu. Satuan umum horsepower atau HP atau kilowatt dalam kurung KW dihitung sebelum memperhitungkan efisiensi pompa. Ini adalah daya mentah yang diperlukan untuk mengoperasikan pompa. Nah, ini di bawahnya ini ada diagram pump input power. Nah, dari diagram ini yang pertama motor dalam kurung diesel atau listrik. Lalu input power ke bawahnya lanjut ke gearbox atau kopling, lalu lanjut ke mud pump, lalu lanjut ke tekanan dan aliran tinggi, lalu ke standpipe, lalu ke rotary hose, lalu ke drill string. Nah, yang terakhir itu bit. Ini, jadi ini adalah serangkaian diagram pump input power. Lalu ada hydraulic horsepower.
Hydraulic horsepower adalah ukuran daya hidrolik yang benar-benar disalurkan oleh fluida pemboran ketika meninggalkan nozzle mata bor. Berbeda dari pump input power, tenaga mekanik yang sampai ke pompa. HP atau hydraulic horsepower menggambarkan energi efektif yang tersedia di dasar sumur untuk yang pertama, membersihkan muka bit dari serpihan batuan. Yang kedua, mendinginkan dan melumasi bit. Lalu yang ketiga, menyapu serpihan ke dalam aliran naik dalam kurung anulus. Dan yang keempat, membantu pemotongan formasi dalam kurung hydraulic jetting. Pressure loss in system. Pressure loss dalam kurung kehilangan tekanan adalah penurunan tekanan fluida pemboran saat bergerak melalui berbagai bagian sistem sirkulasi dari permukaan ke bit dan kembali ke permukaan. Jadi dari pressure loss itu ya, adalah penurunan tekanan fluida pemboran saat bergerak melalui berbagai bagian sistem sirkulasi. Nah, jadi itu seperti perputaran dari permukaan ke bit dan kembali ke permukaan lagi. Tekanan yang hilang disebabkan oleh, jadi ini ada tekanan yang hilang disebabkan oleh satu, gesekan fluida dengan dinding pipa. Yang kedua, perubahan arah aliran. Yang ketiga, hambatan seperti nozzle dan sambungan. Yang keempat, karakteristik lumpur dalam kurung kental, padat, dan DSB. Lalu ada properti bit. Drill bit adalah alat pemotong utama pada proses pengeboran yang berada di ujung bawah rangkaian pipa bor. Fungsinya untuk memecah, memotong, atau menghancurkan formasi batuan agar lubang bor bisa dibuat. Dalam operasi pengeboran pada umumnya drilling bit dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain drag bit, rolling cutter bit, polycrystalline diamond compact bit atau PDC, lalu ada diamond bit. Nah, jadi bit itu adalah alat untuk menghancurkan atau memecahkan bebatuan ataupun tanah saat kita melakukan pemboran. Jadi posisi bit itu berada di ujung, ujung paling bawah dari si rangkaian pemboran itu, karena kan untuk menggerus dan juga untuk memecahkan batuan. Nah, di bit itu ada beberapa macam jenisnya. Ya seperti drag bead, rolling cutter bead, polycrystalline diamond compact bead atau PDC, lalu diamond bead. Nah biasanya itu di dalam bead itu yang paling kuat itu yaitu diamond bead karena itu terbuat dari diamond. Nah ini dia penjelasannya. Yang pertama, drag bead adalah jenis drill bit yang digunakan untuk mengebor formasi lunak seperti lempung, pasir, atau batuan sedimen ringan. Drag bit bekerja dengan mengikis dan menggores batuan, bukan menghancurkannya seperti tricon bit. Nah, jadi drag bit itu adalah jenis bit yang digunakan untuk bahan-bahan yang lunak seperti batuan lempung, pasir, atau batuan sedimen ringan. Jadi yang tidak terlalu berat. Lalu yang kedua, rolling cutter bit merupakan drilling bit yang memiliki sejumlah kon yang dapat berputar dan menggunakan bantalan yang kuat serta bersih. Kon-kon tersebut terdapat gigi-gigi yang akan kontak langsung dengan batuan yang akan ditembusnya. Nah, itu kon-kon itu seperti ini. Nah, yang seperti di gambar ini adalah kon-kon atau gigi-gigi yang akan kontak langsung dengan batuannya. Nah, ini dia. Lalu lanjut, ada PDC bead atau polycrystalline diamond compact bead. Adalah jenis mata bor dalam kurung drill bit yang menggunakan potongan sintetis berlian yang disusun secara polikristalin dalam kurung polikristalin untuk memotong formasi batuan saat pengeboran. Berbeda dari tricon bit yang berputar dan
menghancurkan formasi secara mekanis. PDC bit memotong batuan dengan cara menggesek atau menyayat. Nah, ini gambar dari PDC. Nah, jadi PDC itu digunakannya tidak berputar atau menghancurkan. Bisa maksudnya seperti menggerus. Nah, itu tidak. Kalau PDC itu biasanya menyayat atau menggesek. Jadi dipotong jika menggunakan PDC bit. Lalu yang keempat, diamond bit adalah jenis mata bor dalam kurung drill bit yang menggunakan berlian sebagai bahan pemotong utama. Diamond bit digunakan untuk menyayat formasi batuan yang sangat keras karena berlian adalah material paling keras di bumi. Nah, diamond bit itu digunakan biasanya jika dari tiga komponen bit yang di atas tadi itu sudah tidak bisa digunakan lagi atau tidak kuat untuk menyayat formasi batuan. Nah, itu biasanya cara terakhirnya menggunakan diamond bit. Karena diamond bit itu adalah material paling keras yang ada di bumi. Jadi, untuk menggerus batu yang keras atau susah untuk digerus oleh tiga komponen bit tadi, nah, biasanya menggunakan diamond bit untuk jalan terakhirnya. Lalu ada bottom hole assembly. Bottom hole assembly atau BHA adalah bagian terbawah dari rangkaian pipa bor dalam kurung drill string yang terletak di atas mata bor bit dan berfungsi sebagai otak dan otot pengeboran. Peralatan BHA yang pertama itu ada drill bit, drill collar, stabilizer, measurement wheel drilling atau MWD. Nah, ini gambarannya gitu. Nah, ini peralatan BHA. Pertama, drill bit adalah alat yang dipasang di bagian paling bawah dari bottom hole assembly atau BHA, berfungsi untuk memotong, menghancurkan, atau mengikis batuan di dasar sumur selama proses pengeboran. Ya, seperti yang sudah tadi kita lewatin, jadi drill bit adalah alat paling bawah dari bottom hole assembly atau BHA. Itu untuk menghancurkan atau mengikis batuan di dasar sumur selama proses pengeboran. Lalu yang kedua, drill collar adalah pipa baja berdinding tebal yang dipasang di atas drill bit dan di bawah drill bit pipa dalam rangkaian bottom hole assembly BHA. Fungsinya adalah memberikan berat weight on bit atau WOB agar drill bit dapat menekan dan menghancurkan batuan formasi. Nah, ini kemudian drill collar. Lalu ada stabilizer, adalah komponen dalam bottom hole assembly BHA yang digunakan untuk menjaga kestabilan arah pengeboran dan mengurangi deviasi atau pembelokan lubang bor yang tidak diinginkan. Nah, stabilizer itu digunakan untuk supaya agar setiap pengeboran itu arah dari si bitnya atau BHA itu supaya teratur. Jadi sesuai apa yang kita inginkan. Karena jika tidak menggunakan stabilizer, biasanya itu mereka akan tidak beraturan atau tidak berarah karena tidak stabil. Lalu yang keempat, measurement wheel drilling MWD adalah sistem pengukuran yang digunakan untuk mengirimkan data dari dasar sumur bottom hole ke permukaan secara real time selama pengeboran berlangsung. Teknologi ini menjadi kunci dalam directional drilling, dalam kurung pengeboran arah, karena membantu memantau lintasan dan kondisi sumur tanpa menghentikan pengeboran. Nah, jadi MWD itu adalah sistem pengukur yang digunakan untuk mengirim data dari sumur. Nah, ini biasanya digunakan untuk kita supaya bisa mengetahui data-data yang ada di dalam sumur. Nah, itu biasanya menggunakan MWD karena secara langsung biasanya MWD itu. Bit nozzle. Bit nozzle adalah lubang semprotan kecil yang terletak pada drill bit, berfungsi untuk mengalirkan fluida pemboran dalam kurung drill fluid dari dalam drill string ke dasar lubang bor atau bottom hole. Nah, ini dia beberapa fungsi utama bit nozzle. Yang pertama, membersihkan area pemotongan, menyemprotkan fluida langsung ke mata pemotong
dalam kurung cutter untuk membersihkan serpihan batuan dalam kurung cutting. Kedua, membawa cutting ke permukaan. Fluida membawa hasil pemotongan ke atas melalui anulus dalam kurung ruang antara pipa bor dan dinding lubang. Yang ketiga, mengontrol hidraulik. Membantu mengatur tekanan fluida di dasar sumur, penting untuk hydraulic horsepower, horsepower atau tenaga hidraulik di bit. Yuk. Ah, jadi presentasi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau banyak kata-kata dan kurang jelas saat menjelaskan. Mohon maaf dan semoga hasil ini bisa memuaskan. Saya cukupkan. Saya Muhammad Rizky Fareji mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.